Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waghfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina amin. Taib, nuwasil fi dirasatina li kitab ikhtisar ulumil hadith lil hafidh Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyyah. Terakhir pada pembahasan Al-Mudallas, masih dalam Al-Mudallas, dan sudah dijelaskan atau sudah kita bacakan kalam dari Ibnu Katsir rahimahullah dan Ibnu Shalah ya berkenaan dengan tadlis al-isnad, dan sudah disebutkan bahwa ada beberapa aqwal di kalangan para ulama dalam menyikapi tadlis al-isnad. Was-sahih, kata Ibnu Shalah rahimahullah, was-sahihut tafsil bainama sarraha fihi bis-sama' fayuqbal wa bainama ata fihi bilafdhin muhtamal fayurad. Nah, bahwa jika si mudallis itu menggunakan lafaz at-tasrih bis-sama', haddatsana, akhbarana, atau amba'ana, atau sami'tu, ya, maka ini diterima. Adapun jika dia menggunakan lafaz yang muhtamal semacam an atau qala, maka ini riwayatnya ditolak. Baik, semaqala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ammal qismu tsani min at-tadlisi fa huwa al-ityanu bismi syaikhi aw kunyatihi ala khilafil masyhur bihi ta'miyatan li amrihi wa taw'iran lil wuqufi ala halihi. Adapun jenis yang kedua dari tadlis, yaitu apa yang dikenal di kalangan para ulama dengan nama tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh, yaitu fahuwal ityan bismi syekh, dia mendatangkan, yang menyebutkan nama gurunya, au kunyatihi, atau kunyahnya, ya, kita katakan, atau nisbatnya, atau apa? Nisbahnya. Bisa juga berupa nisbah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa di antara bentuk tadlis asyuyukh ada namanya tadlisul buldan. Tadlis al-buldan. Ini dia menyebutkan suatu kota untuk gurunya, tidak salah, tapi memberikan kesan yang lain. Ya. Jadi dia menyebutkan nama gurunya atau kunyahnya atau nisbatnya, ya, nisbahnya ala khilafil masyhuri bihi. Ya, di mana nama tersebut tidak terkenal, tidak dikenal, ghair masyhur. Ketika gurunya misalnya dikenal dengan sebuah nama, sebutkan gurunya dengan nama yang lain, yakni dengan bentuk yang lain. Ya. Ada seorang rawi terkenal dengan namanya, dia pakai kunyahnya. Ada yang rawi yang terkenal dengan kunyahnya, dia pakai namanya. Gurunya masyhur dengan nama dia dan nama bapaknya, dia pakai nama dianya sama, langsung dinisbatkan ke kakeknya yang di atas, kakek-kakeknya ke atas. Ada rawi yang masyhur dengan nisbat kepada tempat lahirnya, dia nisbatkan kepada tempat nuzulnya, ya, tempat nuzulnya, tempat dia tinggal, atau mungkin tempat dia meninggal, dan semacamnya. Nah, kata beliau, ta'miyatan li amrih. Untuk apa dia melakukan ini? Untuk membuat orang lain, ya, untuk menyembunyikan siapa gurunya tersebut. Ta'miyatan li amrih, membuat orang buta terhadap status gurunya ini. Nah, dan tentunya sebagaimana akan disebutkan nanti maqasid, ya, tujuan orang-orang yang melakukan ini membuat gurunya menjadi tidak jelas. Ya, ini perkara yang mazmum. Perkara yang mazmum, imma karahatan, ya, imma hukumnya makruh atau tahrim. Nah, wa taw'iran lil wuqufi ala halihi, dan membuat orang itu sulit untuk mendapati
ya mengetahui keadaannya. Taib. Ini inti dari Ini inti dari tadlis asyuyukh. Yani dia menyamarkan gurunya. Jadi perbedaan antara tadlisul isnad dengan tadlis asyuyukh, pada tadlis syuyukh ini tidak ada yang sakat dalam sanad. Sanadnya lengkap, tidak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang dalam sanadnya. Hanya saja ya tadi dia mengaburkan dan mempersulit ya bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk mengetahui siapa gurunya tersebut. Ya, masalan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, Abdullah ibn Utsman masalan. Orang terkenal dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia sebut misalnya Abdullah bin Abdullah bin Utsman kalau nggak salah namanya. Disebutkan dengan namanya. Ya, atau misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, orang masyhur Imam Ahmad ibn Hambal. Ya, kalaupun dikatakan Ahmad ibn Muhammad bin Hambal, dia datang sebut akhbarana Abu Saleh Asy-Syaibani masalah. Man Abu Saleh? Abu Saleh ya, yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah adalah kunyah beliau Abu Abdullah. Namun anak tertua Imam Ahmad namanya Saleh. Ada kan riwayatnya. Saleh Ibn Ahmad. Ini putra tertua dari Imam Ahmad. Dia kasih kunyah, padahal kunyah yang masyhur adalah Abu Abdullah. Cuman dia pakai Abu Saleh Asy-Syaibani masalah. Siapa dia? Oh, Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Atau seorang sudah masyhur misalnya dengan Al-Amash masalah. Al-Amash dalam sanad hampir jarang ditemukan disebut pakai namanya. Disebut Al-Amash. Laqabnya. Nah, dia misalnya pakai haddatsana Abu Muhammad Al-Kufi. Siapa Abu Muhammad Al-Kufi? Ya. Karena kalau dia pakai namanya Sulaiman bin Mihran juga masyhur. Ya. Ditemukan dalam beberapa sanad. Ya, dia pakai kunyahnya Abu Muhammad Al-Kufi. Ya, Abu Muhammad Al-Kufi beliau kan begitu. Nah, atau semisal dengannya, atau dia katakan haddatsana fulan ibn fulan Al-Badri misalnya. Ya, Al-Badri. Nah, ingin mengesankan seakan-akan sahabat misalnya tabi'in menyebutkan gurunya fulan bin fulan, ya. Karena kalau sahabat tidak masyhur namanya, ya banyak faktor. Bisa jadi karena sahabat tersebut muqillin fi riwayah, sehingga jarang tersebut dalam sanad, orang banyak nggak tahu. Ya. Seorang tabi menyebutkan fulan bin fulan, misalnya sami itu fulanan ibn fulan al-Badriyah. Ya. Maka orang yang meriwayatkan dari tabi'in ini atau orang di bawahnya lagi, kalau tabi'in dia tahu orangnya, orang ke bawah dia akan berpikir bahwa ini sahabat yang hadir di perang Badar. Padahal dia cuma sakana fihi, misalnya dia tinggal di Badar, tidak hadir di perang Badar. Yani tidak menunjukkan dia sahabat. Ya, tidak menunjukkan dia sahabat, hanya karena yang dimaksud dengannya adalah dia tinggal di daerah Badar dan semacamnya. Ini tadlis al-buldan. Atau misalnya ada dua kota namanya Al-Bukhari. Ya, dua kota namanya Bukhara. Ini seingat saya dan seperti ini, dikatakan Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kebetulan namanya juga Muhammad bin Ismail masalan. Tapi dia tidak masyhur dengan nisbat itu. Dia nisbat yang lain. Cuma karena dia tinggal di situ di Bukhara, dia kasih nisbat Al-Bukhari. Ya, untuk memberikan kesan kepada orang lain. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil maqasidi. Apa hukum tadlis asyuyukh? Adapun hukum tadlis al-isnad sudah disebutkan kemarin dari kalamnya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala, bahwa tidak dibenarkan. Ya, hal tersebut adalah perkara yang tercela, walaupun hal tersebut tidak mencoreng adalahnya. Yakni tidak ada ulama yang karena kebanyakan melakukan tadlis langsung didoifkan karena dia terlalu banyak melakukan tadlis. Tidak demikian. Memang ada khilaf di kalangan para ulama apakah tadlis itu, melakukan tadlis itu jarah atau bukan. Was-sahih laisa bijarah. Sahih laisa bijarah. Nah, karena itulah sebagaimana kita sudah sebutkan pada maratibut tadlisnya Ibnu Hajar rahimahullah, pada martabah yang ketiga, ya, martabah yang ketiga dan yang keempat, ini banyak melakukan tadlis tapi tidak didoifkan. Kenapa? Karena rawi yang mudallis sekaligus doif itu masuk di martabah yang kelima, menunjukkan bahwa sahih at-tadlis itu laisa bijarah.
ya, bukan jarah. Ya, kecuali kalau dia terlalu sering melakukan tadlis dari ad-du'afa wal majahil. Adapun martabat yang keempat dan yang kelima, ya, martabat keempat dan yang kelima. Nah, ini apa namanya? Ya, saya ulangi, kecuali kalau dia terlalu sering melakukan apa namanya? Tadlis kepada ad-du'afa wal majahil, maka yang seperti ini bisa jadi, ya, walaupun juga tidak secara mutlak, bisa jadi dia dilemahkan karena terlalu sering dia melakukan tadlis dari ad-du'afa wal majahil. Nah, bisa jadi walaupun tidak secara mutlak juga, karena sebagaimana disebutkan nanti pada tadlis al-isnad, semacam siapa, Al-Walid atau Al-Walid ibn Muslim juga masyhur dengan melakukan apa? Melakukan tadlis, ya, dari kadang dari ad-du'afa, namun tetap saja para ulama menerima riwayatnya jika dia mentasrih sama dengan syarat-syaratnya pada tadlis at-taswiyah sebagaimana akan datang nanti. Nah, jadi ala kulli hal, al-asal bahwa at-tadlis itu laisa bijarah. Ya, dia bukan jarah. Namun tidak diragukan itu merupakan perkara yang mazmum, ya, perkara yang mazmum, isyarat akan adanya tidak benar pada niat seorang perawi ketika dia menggugurkan gurunya. Demikian pula di sini. Ketika dia menyembunyikan hakikat gurunya, maka fi syai' pada niatnya, ya, pada maksudnya. Karena itulah kata beliau, yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil maqasid. Fataratan yukrah wa taratan yahrum. Kadang makruh, ya, beliau sebutkan, kemudian dikatakan setelahnya kadang juga haram, dan ini pun tidak menjadikan pelakunya itu majruh, ya. Tadlis, kalau tadlisul isnad bukan jarah, apalagi tadlis asyuyukh. Adapun makruh, kata beliau, fataratan yukrah kama idza kana asghara sinnam minhu aw nazila riwayati wa nahwi dzalik. Kadang dimakruhkan, semisal apa namanya, dia lebih muda usianya, gurunya lebih muda usianya dibandingkan dirinya, ya, faktor ego masalah, atau apa namanya, tidak ingin diketahui bahwa dia belajar dari orang yang lebih muda dibandingkan dirinya. Au nazil riwayat, atau riwayatnya nazil. Riwayatnya apa? Riwayatnya nazil. Ini kalau ketahuan orangnya sudah, ini kan orang masih hidup di sana, ngapain kamu meriwayatkan dari sana? Gurunya juga masih hidup, ngapain kamu lewat dia? Langsung saja ke gurunya. Nazil riwayatnya. Sehingga kalau ketahuan orang tersebut, disebutkan nama aslinya yang masyhur, kemudian ketahuan, orang akan tahu ini riwayat kamu nazil. Ya. Kenapa? Ya, istilahnya musalsal bil ahya, gitu. Gurunya bahkan mungkin gurunya masih hidup. Ngapain? Ya. Nah, kalau mau ngambil riwayat dari seorang, ya setidaknya paling minimal gurunya sudah meninggal sehingga kamu tidak bisa dapat lagi kecuali lewat dirinya. Ya, adapun kalau gurunya masih hidup, ya. Dan kecuali kalau gurunya masih hidup dan kamu sulit untuk menjumpainya, sulit untuk bertemu dengannya, la ba'sa bihi. Nah, kata beliau, au nazilar riwayat, atau riwayatnya nazil, au wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengannya. Adapun wa taratan yahrum, dan terkadang juga hukumnya haram. Kapan? Kama idza kana ghairu thiqatin fadallasahu li alla yu'rafa haluhu. Ya, au auhama annahu rajulun akharu min as-thiqati ala wafqi ismihi au kunyatihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, semisal kalau gurunya itu tidak thiqah, lantas dia mentadlis, ya, dia mentadlis, ya, li'alla yu'rafa haluhu, agar tidak diketahui keadaannya, ya, agar tidak diketahui keadaannya, yakni tidak diketahui bahwa dia dhaif. Au auhama annahu rajulun akhar, atau dia memberikan kesan bahwasanya gurunya itu orang lain, ya, yang thiqah. Kemudian dia memanfaatkan kesamaan nama dan kunyah dengan rawi yang thiqah. Ini gurunya itu memiliki nama dan kunyah yang sama, ya, dengan rawi yang thiqah. Nah, ini semisal yang terjadi dengan Atiyah Al-Aufi. Ya, Atiyah Al-Aufi masyhur, salah seorang periwayat dalam tafsir. Atiyah Al-Aufi ini dia meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada beberapa riwayat dia meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian setelah Abu Sa'id Al-Khudri meninggal, dia meriwayatkan dari seorang guru yang dhaif. La ilaha illallah nasitu masmuhu.
saya lupa siapa namanya, rawi dhaif masyhur, ya. Semua orang tahu dia dhaif. Ya, namun dia melakukan tadlis pada gurunya ini. Ya. Ya, dia mengatakan kepada gurunya, "Ukannika bi Abu Sa'id." Pokoknya saya mau, kunyahnya dia yang lain, saya lupa siapa namanya, ada kunyahnya, tapi dia berkata kepada gurunya, "Saya memanggil kamu, memberikan kunyah kepadamu dengan Abu Sa'id." Ya, gurunya iya aja, gitu. Wallahu alam, apakah dia tahu atau tidak? Yang jelas gurunya bilang iya. Maka sejak saat itu Atiyah ketika meriwayatkan dari fulan ini dari rawi yang dhaif ini, dia mengatakan apa? Sami'tu Abu Sa'id, yaitu qala atau haddatsana Abu Sa'id atau haddatsani Abu Sa'id. Orang-orang berpikir bahwa Abu Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri karena memang dia punya riwayat. Tapi sebenarnya bukan. Ya, sebenarnya bukan. Dia cuma riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala tidak banyak. Tidak banyak. Kebanyakan Abu Sa'id dalam sanadnya adalah rawi yang dhaif ini. Nah, ini menjadikan gurunya yang dhaif ini auhama annahu rajulun akhar, mengesankan bahwa dia orang lain, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian dikatakan di sini au kana ghairu thiqatin fadalla sali alla yu'rafa haluhu. Gurunya tidak thiqah, lantas dia mentadlis agar tidak diketahui keadaannya. Ya, ini la yafrahu bihi, ya, hampir tidak ada gunanya. Ya, kenapa? Karena gurunya dhaif. Ya kan, ditolak riwayatnya. Ketika dia mentadlis nama gurunya, dikatakan li alla yu'rafa haluhu, agar tidak diketahui orangnya, tidak diketahui keadaannya. Ya, gimana caranya mau diketahui keadaannya? Dicarinya saja repot. Susah. Ya. Jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya divonis majhul. Syukur-syukur kalau ada orang lain yang meriwayatkan dari dia, dari gurunya. Tapi kalau cuma dia sendirian, majhul pula statusnya? Majhulul ain. Majhul al-ain. Ya, kalau ada yang lain alhamdulillah dia bisa majhulul hal mungkin. Ya, dia bisa majhulul hal, tapi kalau cuma dia sendirian diketahui dari si fulan ini yang tidak jelas siapa ini, dicari-cari, ditanya-tanya, enggak tahu siapa orangnya. Ya, ternyata akhirnya adalah majhul dan cuma dia yang sendirian meriwayatkan dari dia, jatuhnya majhulul ain. Dari yang status dhaif disembunyikan jadinya majhul lain. Yang lebih parah mana? Kan lebih parah majhulul ain, karena dia ghairu la yaslahu fi syawahid wala al mutabaat. Sementara dhaif, ya kalau dhaifnya ringan yakni masih bisa dalam syawahid, kan begitu. Nah, maka tadinya bermaksud baik mungkin, ya dia ingin gurunya diterima oleh orang, ya, tapi kemudian disembunyikan. Jadinya malah orang-orang menolak hadis-hadis gurunya dan tidak mengetahui gurunya. Dan ini termasuk bentuk ukuk tentunya kepada seorang syekh. Ya, terkadang dia ingin berbuat baik tapi justru sebaliknya. Apa ucapan seorang penyair itu? Rama qasdan fa yadurru bi ghairi qasdin. Rama naf'an fa yadurru bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Ya. Dia menargetkan sesuatu manfaat, fayadhurru bi ghairi qasdin, lantas dia memudaratkan tanpa bermaksud, tanpa sengaja. Wa minal birri ma yakunu uquqa, dan di antara bentuk berbakti itu ada yang merupakan bentuk kedurhakaan. Nah, jelas ya. Dan ini kata beliau diharamkan, yakni diharamkan kalau dia tahu gurunya dhaif. Ya, dia juga tahu gurunya dhaif. Jelas ya? Dia juga tahu gurunya dhaif. 6. Ya. Sepakat dia dengan orang lain gurunya dhaif, kemudian disembunyikan. 6. Lantas bagaimana kalau dia meyakini gurunya thiqah? Ya. Gurunya thiqah, tapi menurut orang lain dhaif. Apakah juga masuk dalam kategori yang haram? Wallahu a'lam bishawab. Zahir kalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini umum. yakni selama yang benar adalah pendapat mereka yang mendoifkan, walaupun dia meyakini thiqah, maka tetap tidak boleh dia mentadlis. Itu masuk dalam kategori dalam hukum yahrum, ya, tetap diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan melakukan tadlis dalam riwayat, ya, dengan semua anwa' tadlis sebagaimana akan datang nanti, tidak diragukan ini merupakan, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, merupakan talbis iblis pada seorang penuntut ilmu, ya, pada seorang penuntut ilmu. Nah,
Seperti misalnya ada orang diketahui dia pernah hadir di majelisnya syekh tertentu, tapi cuman pas musim haji doang gitu. Nah, atau apa namanya, ikut beberapa majelis. Nah, kemudian setelah apa namanya, setelah itu untuk kedepannya selalu disebutkan qala dan seterusnya, qala syekh fulan. Padahal mungkin itu dia dengarkan dari rekaman atau dia baca dari bukunya. Nah, dengan maksud tentunya tadlis tadi syaratnya dia memberikan iham. Ya, kalau dia tidak memberikan iham, ya itu bukan tadlis. Dengan iham memberikan kesan kepada orang bahwa dia mendengarnya langsung dari syekh tersebut masalan. Ya, maka ini juga termasuk perkara atau termasuk dalam at-tadlis. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad rawa Abu Bakrin ibnu Mujahidin al-Muqri an Abi Bakar ibn Abi Dawud. Ya, Abu Bakar ibnu Mujahid al-Muqri ya meriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Abi Dawud. Abu Bakar bin Abi Dawud berkata, haddatsana Abdullah ibn Abdullah. Ya. Wa an Abi Bakar Muhammad ibn Hasan an-Naqqash al-Mufassir. Faqala haddatsana Muhammad ibnu Sanad. Nasabahu ila jaddillahu wallahu a'lam. Baik. Di sini Abu Bakar ibn Abi Dawud ya mengatakan haddatsana Abdullah ibn Abdullah. Ya, yakni Abu Bakar ibn Mujahid al-Muqri. Jelas ya? Abu Bakar siapa? Abu Bakar ibn Mujahid al-Muqri, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Abdullah. Meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ya, Abu Bakar bin Abi Dawud yakni siapa? Putra Abu Dawud As-Sijistani, sahibus sunan. Ya, penulis kitab Ha'iyah ibn Abi Dawud, yakni Abu Bakar ibn Abi Dawud. Nah, tapi dia masyhur dengan itu, Abu Bakar bin Abi Dawud. Nah, Abu Bakar ibn Abi Dawud. Namun ketika dia meriwayatkan dari gurunya ini Abu Bakar bin Abi Dawud, dia menggunakan lafaz yang lain, namanya lain, yaitu haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah. Haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Yani nama dari Ibnu Abi Dawud, penulis Al-Hayy adalah Abdullah. Sementara Abu Dawud itu masyhur dengan kunyahnya Abu Dawud. Cuman karena namanya anaknya Abdullah, dia pakai kunyah juga Abu Abdullah. Nah, ini tadlis. Ini apa? Tadlis. Abdullah ibn Abi Abdullah. Jelas ya? Nah, ini pelaku tadlis asy-syuyukh, yakni Abu Bakar ibnu Mujahid al-Muqri ini. Ya. Dia meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud. Kalau disebut ini orang masyhur orangnya. Siapa ini Abu Bakar bin Abi Dawud? Yang putranya Abu Dawud. Ya. Namun dia mentadlis nama gurunya, dia sebutkan haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah. Ya. Demikian pula Abu Bakar ibnu Mujahid al-Muqri meriwayatkan dari Abu Bakar bin Muhammad ibni Hasan an-Naqqash al-Mufassir. Masyhur kalau disebutkan Muhammad ibn Hasan an-Naqqash, masyhur. Orang sudah tahu orangnya siapa. Namun dia mentadlis, dia menggunakan nama apa? Faqala haddatsana Muhammad ibnu Sanad. yakni disandarkan kepada kakeknya ke atas. Ya, kakeknya ke atas. 6. Ila jaddillahu, kepada kakeknya. Taib. Ini tadlis al-isnad. Apa tadlis asy-syuyukh? Afwan. Qala Abu Amr ibn Salah, wa qad kana al-Khatib lahijan bihadzal qism min at-tadlis fi musannafatih. Kata beliau, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam karya tulisnya ini sering menggunakan tadlis semacam ini ya dalam apa? Dalam sanadnya. Nah, dalam karya tulis beliau. Taib. Disebutkan contohnya di bawah ya. Ya, oleh siapa? Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara yang juga melakukannya adalah Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Nah, dan uniknya Ibnul Jauzi menyebutkan tadlis ini, ya, tadlis dalam Talbis Iblis, dalam karya tulis beliau. Dalam Talbis Iblis beliau menyebutkan di antara Talbis Iblis kepada sebagian ahli hadis adalah tadlis. Cuman memang yang beliau sebutkan beliau sebutkan dua jenis tadlis, tadlis al-isnad dan tadlis asy-syuyukh. Nah,
Namun kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, yaf'alu hadza fi mu'allafatihi wa yukthiru min wa tabi'aha katsirun minal mutaakhirin. Nah. Taib. Ya, apa namanya? Tentunya kemungkinan ada makna lain atau yang semacamnya. Ala kulli hal, ini tentunya merupakan hal yang kurang bagus, ya, hal yang kurang bagus. 6. Walaupun kita tentunya berhusnuzon kepada para ulama dalam hal-hal yang semacam ini. Apalagi ini tadlisnya tadlis asy-syuyukh. Taib. Disebutkan contoh untuk Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi punya beberapa orang guru. Disebutkan Abul Qasim Al-Azhar atau juga Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi. Juga kadang disebut nama gurunya dengan nama Ubaidullah bin Ahmad bin Utsman As-Sairafi. Dan ketiga nama ini adalah milik satu orang yang sama. Jadi dia tanwi nama gurunya. Dia melakukan tanwi pada nama gurunya. Dan apa namanya? Apakah ini mutlak dikatakan tadlis? Ini awarid dalam beberapa riwayat. Saya baru berlalu semalam ketika membaca Majlis Fadl Yaumi Asyura karya Al-Hafidz Al-Munziri. Di sebagian sanadnya, di dalam sanadnya ada beliau membawakan nama gurunya bukan dengan namanya yang masyhur. Ya, saya lupa siapa namanya semalam itu. Jadi Al-Munzir rahimahullah membawakan sanadnya, dan ketika menyebut gurunya bukan dengan nama gurunya yang masyhur. Dan para masyayikh atau sebagian masyayikh kami memberikan ta'liq, ya, ketika membacakan juz'a ini Fadl Yaumi Asyara karya Al-Munziri, beliau mengatakan bahwa ini termasuk tanwi fi dzikri fi dzikri ismi syekh. Ya, bentuknya tanwi. Jadi bukan maksudnya mentadlis, tapi mentanwi. Yani dia ingin memperkenalkan gurunya ini, bahwa dia dikenal dengan ini, dia dikenal dengan ini, dia dikenal juga dengan ini. Ya, bukan dengan tujuan tadlis. Jadi maksudnya suatu saat kamu dengar saya pakai ini, itu orangnya juga. Ya, suatu saat kamu dengar saya pakai nama ini, itu orangnya juga. Jadi ini ingin mentanwi nama gurunya. Yani tidak monoton namanya itu terus gitu. Nah, yang seperti ini keadaannya wallahu alam tidak bisa dikategorikan dalam maksud tadlis, bentuk tadlis. Nah, amalan Ibnu Jauzi sama amalan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, ya, apakah demikian? Apakah tujuannya untuk menyembunyikan nama gurunya? Karena kan syarat kriteria tadlis adalah ada naw' minal kitman, dikatakan di situ, li'alla yu'raf, agar tidak diketahui. Nah, ketika seorang melakukan tanwi kepada dengan nama gurunya, itu bukan bermaksud untuk menyembunyikan, tapi justru ingin memperkenalkan nama ini itu untuk orang yang sama. Nah, maka ilat tadlisnya tidak ada di situ. Wallahu a'lam apakah bisa dikategorikan tadlis ketika seorang mentanwi nama gurunya. Ya, misalnya saya punya nama guru panjang, ya, kadang saya pakai nama dia dengan nama bapaknya, dia dengan kakeknya, saya pakai kunyahnya sama namanya, saya pakai namanya sama nisbatnya, ya. Dan itu saya tidak bermaksud, saya mungkin dalam majelis saya jelaskan bahwa ini semua orang yang sama. Tapi riwayat datang setelahnya, murid-murid saya setelahnya dia tidak ceritakan sudah. Tapi murid-murid saya tahu semuanya bahwa itu orang yang sama. Mungkin di generasi berikutnya si murid saya ini tidak mentambih bahwa itu orang yang sama, lahirlah sangkaan di belakang orang bahwa itu orang yang berbeda padahal sama. Lantas dikira tadlis, padahal tidak. Dari awal dijelaskan dan murid-muridnya tahu bahwa itu orang yang sama. Jelas sampai sini ya. Maka qasdul iham ini penting dalam tadlis. Ya, ini dalam kriteria tadlis. Maka di sini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan kadang menggunakan nama Abul Qasim Al-Azhari, kadang Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi, kadang Ubaidullah bin Ahmad bin Utsman As-Sairafi, ya. Dan kata beliau wal jami' syakhsun wahid. Semuanya itu nama untuk orang yang sama. Apakah ini tadlis atau tanwi? Ya, nama guru wallahu alam bissawab. Wa kadzalika yarwi an Al-Hasan bin Muhammad ibn Al-Khallal, Al-Hasan bin Abi Thalib wa Abi Muhammad Al-Khallal wal jami' ibaratun an wahid. Ini juga sama untuk orang yang sama, tiga orang ini. Nah, demikian pula disebutkan setelahnya. Jelas ya? Ya, ala kulli hal, kalau memang tujuannya untuk liqasdil iham atau kitman halis syekh li'alla yu'raf, maka ini tentunya tadlis. Ya, tapi kalau tujuannya untuk tanwi nama guru, ya, yani kadang-kadang dia melakukan itu, tapi dia punya nama guru yang istilahnya yang defaultnya itu yang dipakai. Namun kadang-kadang dia tanwi agar tidak jenuh, agar orang tahu gurunya dan semacamnya. Jelas sampai sini?
Nah, adapun kalau dia sengaja liqasdil iham, ya, dengan niat masalan, apakah ada untuk menyembunyikan gurunya, itu tadlis. Atau dengan niat yang lain semisal, dan ini termasuk tujuan-tujuan yang makruh walaupun tidak jatuh dalam perkara yang haram, ini bisa ditambahkan dalam tujuan yang makruh, yaitu untuk memberikan kesan bahwa dia punya banyak guru. Nah, di zaman dulu, ya, seorang talibul ilm kalau punya cuma 1-2 guru, itu perkara yang tanda kutip memalukan gitu ya. Ya, ini di zaman tersebut, ya, orang rihlah kemana-mana. Nah, kalau dia cuma punya 1 guru, ya, 2 guru, ini ketahuan, ya, tidak rihlah. Jadi ghairu masyhurun bitalab, dan orang-orang yang seperti ini statusnya, yang ghairu masyhurun bitalab, ditolak riwayatnya. Ghairu masyhurun bitalab, ditolak riwayatnya. Ya, walaupun bukan persyaratan at-talab itu rihlah, bukan. Karena semacam Imam Malik rahimahullah, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah, namun beliau punya banyak guru. Kenapa? Ya, gurunya yang datang ke Madinah. Ya, guru-gurunya yang datang ke Madinah, ketika mereka di sana, Imam Malik mengambil ilmu dari mereka, mengambil riwayat dari mereka. Nah, tapi normalnya ya memiliki banyak guru rihla. Ya, maka dia ini sedikit gurunya. Ya, ada perasaan malu, maka dia tanui nama gurunya dengan niat seperti tadi. Ya, dengan niat, ya, bukan untuk memperkenalkan gurunya, tapi dengan niat agar dikatakan bahwa dia punya banyak guru. Nih, orang-orang yang berbeda. Satu orang dia punya 5 guru, satu orang dikasih 4 nama, sudah jadi 20 orang. 20 orang. Tapi sekali lagi, apa gunanya tadi kalau ujung-ujungnya majhulul ain, cuma dia yang meriwayatkan darinya. Misalnya, ya. Ya, tidak ada gunanya kalau ujung-ujungnya majhulul ain. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini penjelasan berkenaan dengan tadlis at-taswiyah. Selanjutnya ada beberapa jenis tadlis yang lain yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di ta'liq di situ. 6. Tadlis jenis yang pertama, ini kita sardan saja karena nggak disebutkan di matan. Ya, yang pertama adalah tadlis at-taswiyah. Tadlis at-taswiyah. Kebanyakan ulama mengkategorikan atau menggolongkan tadlis at-taswiyah ke dalam bentuk tadlis al-isnad karena sama-sama ada yang gugur dalam sanad. Sama-sama ada yang gugur dalam sanad. 6. Walaupun sebagian menyendirikan karena menjadikannya nau mustaqil karena adanya perbedaan nau sakatnya dan juga cara menyikapinya. 6. Tadlis at-taswiyah, ya. Tadlis at-taswiyah definisinya isqatul dha'ifi baina thiqatain laqiya ahaduhumal akhar. 6. Dalam 7 kata definisinya. Ya. Tadlis at-taswiyah adalah isqatul dha'if, menggugurkan rawi dhaif. Baina thiqatain, antara 2 orang perawi yang thiqah. Laqiya ahaduhumal akhar, di mana 2 orang ini berjumpa satu sama lain. Itu tadlis at-taswiyah. Jadi ada seorang rawi, dia pelaku tadlis at-taswiyah, yang masyhur melakukan tadlis at-taswiyah 2 orang. Ini masyhur, mudah dihafal karena nama bapak yang satu adalah nama bagi yang lain. Nama bapaknya yang satu, nama rawi yang lain, yaitu Baqiyah ibn al-Walid dan Al-Walid ibn Muslim. Baqiyah ibn al-Walid dan Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ini rawi masyhur yang banyak meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala masyhur, imamnya negeri Syam, Abdurrahman bin Amr ibn Abi Amr. 6. Jadi anggaplah Al-Walid bin Muslim, ya, meriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahullahu taala. Al-Auza'i imam, ya. Kemudian Al-Auza'i punya guru dhaif. Dhaif. Guru dhaif ini meriwayatkan dari rawi yang thiqah. Nah, dalam hitungan dari kacamata tarikh, ya, Al-Auza'i ini muasir dengan guru dari gurunya ini, muasir. Yani memungkinkan berjumpa. Berjumpa. Atau bahkan mungkin Al-Auza'i pernah meriwayatkan darinya, pernah berjumpa dengannya. Ya. Di tarif disebutkan lebih detail, laqiya ahaduhumal akhar, dipertegas bahwa dia pernah berjumpa dengan guru-gurunya di atas itu. Datang Al-Walid bin Muslim, dia lihat sanadnya, Al-Auza'i guru saya thiqah. Ya. Si fulan ini muncul di tengah-tengah dhaif, di atasnya thiqah. Nah, Al-Auza'i kan meriwayatkan dari si fulan, dia punya riwayat dari yang rawi thiqah itu. Sudah, ini ngapain di tengah-tengah ini? Ya, lain-lain sendiri kan, ya, dhaif di tengah 2 thiqah. Karena kebetulan
Al-Auza'i meriwayatkan dari gurunya yang thiqah di atas, guru-gurunya yang thiqah di atas, maka datang saya digugurkan. Yani dia apa namanya, kata sebagian para ulama, jawwada al-hadis. Ya, yujawwidu, yani meluruskan. Ini kadang ini takbir di kalangan para ulama untuk terlis at-taswiyah. Kalau dikatakan fulan kana yujawwidul hadis atau yujawwidu riwayah, maksudnya dia melakukan tadlis at-taswiyah. Itu takbir yang biasa tersebut dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Dikatakan yujawwidu al-hadis atau yujawwidu ar-riwayah. Jelas sampai sini? Nah, ini ibarat untuk tadlis asy-syuyukh. Yani yujawwid, dia meluruskan, memperbaiki, yani karena ada yang mengganjal di tengah rawi dhaif, di antara dua rawi thiqah dihilangkan biar mulus gitu. Nah, tadlis at-taswiyah ini syarr minat tadlis al-isnad. Ya, bahkan dia apa namanya, syarr anwa'i tadlis kata para ulama. Tadlis at-taswiyah ini adalah tadlis yang paling buruk. Ya, afhasyu anwa'i tadlis mutlaqan wa syarruha. Ya, mengapa? Selain tentunya semua keburukan pada tadlis al-isnad juga ada di sini pada tadlis at-taswiyah. Ya, karena dia juga mengharapkan hadis yang adanya rawi dhaif ini ya asalnya ditolak kemudian diterima. Nah, diterima gara-gara apa? Sudah tidak ada rawi dhaif di antaranya. Cuman masalahnya adalah dia ini selain menyembunyikan kondisi gurunya yang kondisi rawi di dalam sanad yang dhaif, dia juga menyembunyikan dirinya, yakni lempar batu sembunyi tangan. Dia tidak mau ketahuan. Ya, maksudnya begini, orang normalnya ketika tidak mengetahui ada jenis tadlis yang namanya tadlis taswiyah atau tidak mengenal orang-orangnya siapa yang biasa melakukannya, ketika dia melihat Al-Auza'i an fulan, setelah dicek dalam jalan-jalan yang lain, dikumpulkan jalannya, ditemukan Al-Auza'i pakai perantara dari si fulan. Siapa yang tertuduh pertama menggugurkan rawi tersebut? Yang pertama kali tertuduh tentunya Al-Auza'i rahimahullah. Boleh yang tertuduh pertama kali. Ya, karena gugurnya antara dia dengan ya rawi di atasnya. Dalam riwayat lain ada perantara, maka tentunya tersangka utama adalah Imam Al-Auza'i dulu rahimahullahu taala. Nah, inilah yang membuat dia lebih buruk karena dia lempar batu sembunyi tangan tadlis taswiyah ini. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, para ulama dari mungkin ya salah satu hikmahnya Al-Walid bin Muslim melakukan hal ini pada Al-Auza'i, orang jadi tahu dia yang bermasalah. Masalahnya dia dalam tanda kutip melakukan hal ini pada rawi semacam Imam Al-Auza'i rahimahullah. Coba kalau rawinya standar, ya mungkin yang gurunya itu yang sudah dikatakan mudallis, tapi Al-Auza'i rahimahullahu taala. Ya, maka dari sini para ulama kemudian mencium ada sesuatu yang tidak beres ini. Masa Al-Auza'i kebanyakan sering melakukan hal ini? Ketahuan bahwa pelakunya adalah muridnya Al-Walid ibn Muslim. Taib, ini tadlis at-taswiyah. Nah, dari sisi nau' saqatnya berbeda. Kemudian dari sisi penanganannya juga berbeda. Kalau tadlisul isnad, sekedar si mudallis mentasrih bis sama, itu sudah diterima sanadnya, diterima hadisnya. Yani diterima dihukumi muttasil maksudnya. Adapun tadlis at-taswiyah, ya, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam persyaratan ittisalnya. Sebagian pendapat di kalangan ulama mengatakan bahwa dipersyaratkan dia harus yusarrihu bis sama di dua tabaqat, antara dia dengan gurunya dan antara gurunya dengan gurunya di atas. Jadi dia di sini Al-Auza'i Al-Walid bin Muslim Al-Auza'i, kemudian rawi di atasnya. Nah, riwayatnya Al-Walid bin Muslim nanti boleh diterima kalau dia meriwayatkan dengan sighah tahdits dari Al-Auza'i, dan Al-Auza'i juga menggunakan lafaz tahdits dalam riwayatnya. Iya. Menunjukkan bahwa aman di sini karena ada lafaz tahdits. Karena sekali lagi Al-Walid bin Muslim mudallis, bukan kadzab, ya. Bukan kadzab. Dia tidak merangkai sanad, tidak merubah sighah tidak merubah sighah tahdits atau sighah ada yang asalnya muhtamal menjadi yang asalnya tidak bertemu menjadi tidak sama menjadi sama. Ya, tidak merubah seperti itu. Dia hanya memberikan iham. Baik. Maka kata para ulama, kalau Al-Walid bin Muslim menggunakan antara dia dengan Auza'i, ini ditolak. Atau dia menggunakan haddatsana sami itu dari Al-Auza'i, tapi Al-Auza'i ke atas dalam sanad itu maksudnya pakai maka itu perbuatannya juga Al-Walid, dia pakaikan di situ supaya tidak dikatakan berdusta karena memang terputus, maka juga ditolak.
ya, maka riwayat atau tadlis at-taswiyah dari Al-Walid bin Muslim, riwayatnya Al-Walid bin Muslim semisal juga dengan Baqiyah ibn Al-Walid, dikatakan oleh para ulama ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah, ya, fakun minha ala taqiyah, ya, hadis Baqiyah itu tidak bersih, ya, maka hendaknya kamu berhati-hati terhadapnya. Nah, jadi hadis dua orang ini tidak diterima, tidak dianggap muttasil sampai dia yusarrihu bis sama pada dua tabaqat, antara dia dengan gurunya dan gurunya dengan gurunya di atas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup sampai di situ. Dia harus yusarrihu bis sama sampai akhir sanad, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah aman ya. Sudah aman. Kalaupun mengkoti ya jadinya mursal sahabi. Ya, ini setidaknya sampai sahabat. Setidaknya sampai sahabat harus yusarrihu bis sama seluruhnya. Kenapa katanya? Karena kalau dia bisa menggugurkan rawi dhaif di antara dua rawi thiqah di tabaqat di atas gurunya, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama di tabaqat atasnya. Ya, dia juga bisa melakukan hal yang sama di tabaqat atasnya. Bisa jadi juga nanti di atas ada rawi dhaif di antara dua rawi thiqah, ya, digugurkan lagi. Ya, bisa jadi karena tidak mesti di atas di tabaqat gurunya, bisa jadi di atasnya juga. Nah, karena adanya ihtimal seperti ini, maka sebagian ulama mempersyaratkan dia nanti diterima riwayatnya kalau yusarrihu bis sama fi jami' tabaqat a'lahu, ya, di atas dia. Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama yang masyhur adalah persyaratannya pendapat yang pertama, yakni yakfi ay yusarriha bis sama fi tabaqatain a'lahu, ya, di dua tabaqat di atasnya, itu saja. Ya. Yakfi, karena ini yang masyhur dan di sini yang banyak terjadi. Apalagi persyaratan tadlis taswiyah ini cukup ketat, yaitu antara dua rawi thiqah ini pernah berjumpa, pernah meriwayatkan. Jelas sampai sini? Dan itu cukup berat kalau cukup sulit ditemukan kalau kita berbicara terus sampai setiap tabaqat. Ya, mungkin akan terjadi tapi jarang sekali. Masalahnya begini, ya kan? Ini kesempurnaan agar tadlisnya berhasil. Ya, supaya tadlisnya berhasil antara rawi thiqah pertama dengan thiqah yang kedua, ya, yang thiqah pertama punya riwayat dari thiqah yang kedua. Jelas sampai sini, di tengah-tengahnya dhaif. Baru berhasil tadlisnya. Kalau secara tarikh saja, yakni secara tarikh diperiksa thiqah pertama dengan thiqah kedua tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, bahkan mungkin lam yudrik asrahu, lam yu'asir, ya, apa gunanya menghapuskan hadis dhaif di antaranya? Toh ketahuan juga mungkoti, pasti ada perantaranya. Kan begitu. Jadi tidak berhasil tadlisnya. Dia kan tadinya ingin yujawidul isnad supaya dikatakan bersih. Tapi apa gunanya kalau mungkoti juga? Mungkoti saktang zahir, dia lam yuasir. Ya, jelas sampai sini. Maka persyaratan untuk dikatakan tadlis at-taswiyah bukan cuman isqatu dhaif baina thiqatain, dan cukup sampai situ. Karena kalau menggugurkan rawi dhaif di antara dua thiqah, lantas kemudian dua thiqah ini tidak sezaman, ya, bukan tadlis, tidak ada tadlis sama sekali di situ, tidak ada iham. Karena ketahuan saktun zahir. Ya, karena itulah kelengkapannya harus laqiya ahaduhumal akhar. yakni thiqah yang pertama berjumpa dengan thiqah yang kedua, punya riwayat dari thiqah yang kedua. Wallahu taala alam bisawab. Ini tadlis at-taswiyah. Kemudian di antara bentuk tadlis yang lain yang juga disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah tadlisul ataf. Tadlis al-ataf. Nah, yakni dia meriwayatkan dari dua orang guru dalam satu sanad, ya. Namun guru yang satu dia hanya mendengar dari salah satunya. Ya, ini dua orang ini betul-betul gurunya. Dua orang ini betul-betul gurunya, ya. Dengan sanad yang berbeda. Ini sanad gurunya satu, guru satu, guru dua. Ini sanadnya ke sini, ini sanadnya ke sini, nanti ketemu di atas. Ya, makhraj hadisnya di atas, tapi masing-masing ini punya guru yang berbeda. Dia meriwayatkan hadis tersebut dari guru satu ini, guru si fulan. Ya. Kemudian dia gandengkan gurunya yang kedua. Ini juga gurunya juga di hadis-hadis lain ini dia meriwayatkan darinya, betul. Ya. Dia mengatakan haddatsana Abdullah wa Amr masalan. Abdullah wa Amr. Ya. Kemudian dibawakanlah sanadnya masing-masing. Nanti ketemu di atas. Ya. Kemudian ini juga walaupun misalnya Abdullah dengan Amr memiliki guru yang sama, ya tidak ada masalah. Intinya dia meriwayatkan dari dua orang guru. Ya. Apakah nanti gurunya berbeda atau gurunya sama? 6. Ala kulli hal dia meriwayatkan dari Abdullah dengan Amr masalan. Padahal hadis ini dia hanya dengarkan dari Abdullah. Hadis ini dia hanya mendengarkannya dari Abdullah.
Amr dia tidak mendengarkan hadis ini darinya. Ya, tapi diatofkan supaya orang yang mendengar berpikir, oh iya, Abdullah wa Amr. Ya. Padahal ada takdirnya. Takdirnya adalah haddatsana Abdullah wa Amr lam yuhaddisna, gitu takdirnya. Tadlis al-ataf namanya seperti itu. Haddatsana Abdullah wa Amr lam yuhaddisnya. Cuma lam yuhaddisnya fi hukmil muqaddar gitu. Ya. Nah, muqaddar. Nah, yang seperti ini apa? Tadlis al-ataf namanya. Tadlis al-ataf. Taib. Kemudian diantara yang sering melakukannya atau disebutkan pelakunya tadlis al-ataf adalah Husyaim rahimahullah. Husyaim bin Bashir, imam rawi thiqah. Husyaim bin Bashir masyhur, rawi thiqah dari rawi-rawi as-sahih. 6. Rawi-rawi as-sahih, tapi ya kadang-kadang beliau melakukannya. Husyaim ibn Bashir rahimahullahu taala. Demikian pula yang masyhur melakukan tadlisul ataf ini adalah Umar bin Ali al-Muqaddami. Umar ibnu Ali al-Muqaddami. Ini rawi-rawi semacam ini tidak banyak jumlahnya, maka kalau dihafal aman. Ya. Ya, kalau karena tadlis seperti ini kan terjadinya juga tidak sesering tadlis al-isnad. Ya, tidak sesering terjadinya tadlis al-isnad. Baik, kemudian yang terakhir disebutkan tadlis as-sukut. Ya, atau dikenal juga dengan nama tadlis al-qata. Tadlis al-qata atau tadlis as-sukut. Bagaimana modelnya? Yakni dia menggugurkan Dia menggugurkan nama perawi, ya, menggugurkan satu orang perawi dan sigo tahdisnya. Misalnya dia mendengar hadis dari Zaid. Ya. Zaid mendengar hadis dari dari Amr. Jadi hadis ini sanadnya dia mendengar dari Zaid mendengar dari Amr. Ya. Zaid mendengar dari Amr. Taib. Kemudian ketika dia menceritakan hadis, dia mengatakan haddatsana. Ya. Kemudian dia diam, dalam hati dia lafalkan Zaid. Ya. Zaid, ya. Kemudian dia mengatakan apa? Zaid an. Baru kemudian disebutkan Amr. Ya. Orang luar dengarnya haddatsana Zaid, diam dia. Haddatsana Zaid Dia mengatakan haddatsana, kemudian dia gugurkan Zaid, digugurkan Zaid, sigot tahdisnya langsung dia ke Amr. Dia mengatakan haddatsana Amr. Itu orang lain di luar dengar. Ya, adapun dalam hatinya haddatsana Zaid an Amr. Ya. Jelas sampai sini? Atau haddatsana Zaid qala haddatsana Amr. Jadi digugurkan nama gurunya dan sigot tahdisnya. Dia langsung ke guru-gurunya. Ya. Tapi masalahnya orang lain di luar dengarnya Zaid. Dengarnya haddatsana. Dia orang lain murid-muridnya dengar haddatsana qala haddatsana Amr. Kan gitu ya. Tapi dia disakat di antaranya. Qala haddatsana, diam, kemudian dikatakan Amr. Padahal haddatsana Zaid qala haddatsana Amr. Gitu ya. Nah, ini tadlis al-qata dan tadlis as-sukut atau tadlis as-sukut. Dan ini tidak diragukan sebenarnya lebih buruk. Cuman kasus seperti ini jarang terjadi. Ya, tapi ada yang seperti ini keadaannya. Nah. Jelas ya? Kemudian ada juga tadlis al-buldan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dan tadlis al-buldan atau tadlis at-taswiyah, tadlis al-ataf, tadlis as-sukut, ya. Ini secara umum masuk dalam bentuk tadlis al-isnad. Bagi yang membagi jadi dua, itu semuanya masuk dalam kategori al-isnad. Sementara tadlis al-buldan itu masuk dalam kategori tadlis asy-syuyukh. Nah. Baik. Saya kira cukup. Wallahu taala alam bis-shawab. Nah, pembahasan syadz dan munkar insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.